menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Amma ba'du, janabal muhtaramin wal muhtaramat, para asatidz, para hujjaj, jajaran DKM Masjid Baitur Rahman, Al-Ustadz Setiawan Eko Nugroho dari Basnas, dan jamaah rahimakumullah. Pertama, alhamdulillah bisa ketemu. Mari kita niati niat yang banyak. Menurut Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syatta' ad-Dimyati al-Makki di dalam kitab Kifayatul Adqiya wa Hidayatul Adqiya ila Tariqil Auliya, diniati yang banyak. Niat iktikaf, niat at-ta'lim wa ta'allum, niat melaksanakan perintah Allah, niat melaksanakan perintah Rasulullah, niat berkumpul dengan orang-orang yang baik, niat silaturrahim, niat menjauhi kemaksiatan. Insya Allah niat-niat yang banyak itu semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, langsung masalah zakat. Zakat ini adalah ibadah yang punya dimensi vertikal dan horizontal. Artinya zakat ini ibadah tapi yang berkaitan dengan harta. Ada kaitannya dengan Allah. Ibadahnya lebih kental daripada sisi distribusi ekonominya. Makanya para ulama menempatkan zakat ini berada pada bab ibadah, bukan pada bab muamalah. Oleh karena itu, karena ini ibadah, maka dibutuhkan ilmu supaya menjadi sah. Sayyid Abdullah Alwi Al-Haddad mengatakan, la tasikhul ibadah bidunil ilmi. Tidak sah ibadah tanpa ilmu. Syekh Ibnu Ruslan mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Makanya karena ini ibadah harus ada ilmunya, harus ngerti apa saja al-amwalu zakawiyah, siapa saja mustahiquz zakah. Karena kalau salah, kalau kita memberikan zakat kepada orang yang tidak berhak, sama dengan belum membayar zakat. Contohnya, umpamanya di sini Ustadz Setiawan, saya bayar zakat kepada beliau, ini bisa jadi tidak sah zakatnya karena beliau tidak berhak menerima zakat. Jadi kalau salah maka menjadi tidak sah. Nah, zakat itu ada dua, ada zakat mal, ada zakat badan. Zakat mal itu seperti mawashi, hewan ternak, zuru, pertanian, thimar, buah-buahan, kemudian nakdan, emas perak, kemudian, dan itu kalau mawashi di Depok sudah jarang orang punya ternak, ya, karena juga tempat gembalanya tidak ada. Zuruk pertanian di Depok juga sudah jarang karena tanahnya sudah ditanami rumah semuanya. Kemudian nakdan, emas perak, mungkin ini masih ada orang yang punya emas yang disimpan, ini maka wajib zakat kalau sudah memenuhi nisab dan haul. Kemudian urudut tijarah, yang banyak di Depok ini perdagangan. Yang Depok adalah perdagangan. Bapak Ibu rahimakumullah, orang beli rumah itu tidak wajib zakat. Orang menjual rumah tidak wajib zakat. Tapi kalau jual beli rumah wajib. Beda enggak? Beda ya. Orang membeli mobil tidak wajib zakat. Orang menjual mobil tidak wajib. Tapi kalau jual beli mobil wajib zakat. Orang membeli motor tidak wajib zakat, menjual motor tidak wajib zakat. Tapi kalau jual beli motor wajib zakat.
Ya jual beli telur, jual beli beras, jual beli apa namanya palawija, jual beli apa saja yang sifatnya taklibul mal bi'iwadah, ya, ada niat perdagangannya, maka itu wajib zakat kalau sudah memenuhi nisab dan haul, ya, sudah memenuhi nisab dan haul. Jadi kalau bapak-bapak punya warung, baik warung kelontong, mamanya jualan beras, ada minyak, ada rokok, ada Pepsodent, ada sikat, ada macam-macam, itu kalau bukanya dulu ketika katakan per 1 Januari, maka ketika akhir Desember harus dihitung, dikalkulasi seluruh total aset, baik yang masih berupa barang maupun yang berupa duit selain tempatnya. Kalau umpamanya ini tempatnya, maka yang dihitung adalah ya kayak beras, minyak tadi, tempatnya tidak. Kalau ada senilai, nah senilai berapa, ukurannya adalah ukuran emas. Ini memang ulama berbeda pendapat. Kalau saya ngikuti MUI itu adalah 85 gram emas. Kalau saya mengikuti para ulama-ulama dahulu berbeda pendapat. Ada yang 77, ada yang 96 ya gram. Ya. Kalau sekarang saya ngikuti MUI saja, kalau MUI adalah 85 gram emas. Kalau asumsinya per gram itu harganya 500.000, maka kisarannya adalah sekitar 42,5 juta, maka wajib zakat. Zakatnya berapa? 2,5%. Nah gitu. Itu kalau urdud tijarah, baik nakdan. Nah, itu nanti kalau zakat mal itu kaitannya, kalau zakat mal itu tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Ya, zakat mal tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Zakat mal itu ada kaitannya dengan nisab dan haul, ada kaitannya dengan nisab dan yaumah hasadi. Jadi nisab dan haul yaitu seperti nakdan, seperti mawashi, seperti urdud tijarah, itu adalah haul dan nisab. Tapi kalau zuru kemudian samar, asimar, buah-buahan, itu adalah nisab dan yaumah hasadi. Nah, yang kedua adalah zakat badan. Ya, zakat badan. Zakat badan ini adalah zakat fitrah. Ya, zakat badan adalah zakat fitrah yang hampir setiap orang yang punya kelebihan makan untuk sehari semalam ketika Idul Fitri, orang ini wajib zakat. Hari ini, Indonesia hari ini, Depok hari ini, insya Allah tidak ada ketika lebaran orang tidak ada yang dimakan. Insya Allah lah ya, untuk Depok kok tidak ada. Orang sekarang bajunya, kalau dulu zamannya bapak-bapak yang sepuh ini ketika masih muda, itu baju saja mungkin setahun belum tentu ganti. Lah kalau sekarang, Masya Allah, ustadz-ustadz ini dari sekolahan dapat, dari pesantren dapat, dari masjid dapat, musola, majelis taklim dapat. Masya Allah, udah. Apalagi yang kerjaannya keliling kayak saya begini, numpuk itu yang namanya sarung baju itu, Masya Allah banyak, parcel tiap hari banyak. Itu yang apa namanya, artinya hampir setiap orang itu berkewajiban zakat fitrah. Ya, zakat fitrah. Dah, satu, zakat fitrah itu ada beberapa waktu. Ada waktul jawaz, ada waktul wujub, ada waktul afdal, ada waktul karahah, ada waktul hurmah. Waktul jawaz, orang boleh membayar zakat itu mulai awal Ramadan. Sekarang bayar udah boleh. Yang kedua adalah waktul wujub. Waktul wujub itu adalah ketika ghurubus syamsi lailata Idul Fitri. Ketika tenggelam matahari malam takbiran, itu wajibnya. Nah, konsekuensinya adalah kalau ada anak lahir sebelum maghrib, umpamanya jam 4 sore, jam 5 sore anak lahir coer nangis, kemudian setelah itu malam itu takbiran, maka anak ini wajib dizakati.
Tapi kalau lahirnya setelah maghrib, Lailatul Idul Fitri, tidak wajib dizakati. Sebaliknya orang mati, kalau matinya sebelum maghrib Lailatul Idul Fitri, tidak wajib dizakati. Kalau matinya setelah maghrib Lailatul Idul Fitri, maka wajib dizakati, karena ketemu siang sama maghribnya itu, sama malamnya. Jadi dibalik, kalau bayi lahirnya sebelum maghrib malam takbiran, wajib dizakati. Tapi kalau lahirnya setelah maghrib malam takbiran, tidak wajib dizakati. Sebaliknya kalau orang mati, matinya sebelum maghrib malam takbiran, tidak wajib dizakati. Kalau matinya setelah maghrib, wajib dizakati. Nah, itu yang waktul wujub. Ada yang waktul afdol. Waktu afdol itu untuk zakat fitrah, menyerahkan zakat itu sebelum berangkat ke tempat sholat id, baik itu di masjid maupun di lapangan, ya, itu afdolnya. Kemudian kalau sengaja membayarkan zakat setelah sholat id, hukumnya makruh. Sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari tanggal 1 Syawal. Kalau lebih dari itu, maka waktul hurmah, waktu haram, jatuhnya kodok, berdosa orang itu kalau sampai memundurkan zakat lebih dari tenggelamnya matahari tanggal 1 Syawal. Nah, yang berikutnya, menurut a'immah salasah, menurut imam yang tiga, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, bahwa zakat fitrah itu harus memakai kutul balad, harus memakai makanan pokok. Kalau orang Depok beras, ya, kalau orang Depok beras. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i, Indonesia ini mayoritas mazhab Syafi'i, karena menurut para mu'arrikhin, para sejarawan, termasuk menurut Hamka, Islam masuk ke Indonesia ini berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Di bidang fikih mengikuti mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain itu belakangan, apalagi yang nggak mau mazhab-mazhaban itu malah lebih belakangan lagi. Yang nggak mau mazhab 4, maunya ikut imamnya Imam Samudra. Nah, menurut mazhab Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, orang bayar zakat fitrah itu harus pakai beras. Orang Depok loh ya, orang Depok harus pakai beras, kutul balad. Bayarnya berapa? Bayarnya adalah 1 sok. 1 sok itu berapa? 1 sok itu 4 mud. 1 mud itu berapa? 1 mud itu kisarannya adalah 6,79 on. Kalau kali 4 berarti sekitar 2,7 kilogram. Kalau orang Depok pakainya 3,5 liter, karena per liter itu adalah 8 on, 8 kali 3 sama dengan 2,4, ditambah setengah 2,8, maka sudah bagus. Kalau orang Depok bayar zakat itu 3,5 liter, maka sudah bagus. Nah, kemudian kalau bayar pakai duit bagaimana? Bayar pakai kimah bagaimana? Monggo silakan, segera duduk saja, salamannya nanti saja Pak, kan biar tidak mengganggu stabilitas. Monggo silakan, nah langsung duduk aja. Nah, kalau pakai duit bagaimana? Kalau pakai duit, pakai kimah, kalau menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Jadi kalau bapak-bapak ini mazhab Syafi'i, bayarnya pakai duit tidak sah. Satu-satunya pendapat dari a'immah yang membolehkan bayar pakai kimah, pakai duit, adalah mazhab Hanafi. Nah, tapi harus diingat Pak, mazhab Hanafi itu ngitung soknya itu bukan 2,7 kilogram. Menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu, ukurannya adalah 3,8 kilogram, bukan 2,7 kilogram.
Lah kalau ada orang bayar pakai duit kok ukurannya 2,7, itu namanya mazhab campur-campur, talfik namanya. Talfik itu kalau menurut keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama itu hukumnya haram kecuali karena darurat. Lah kalau tidak darurat jangan dipakai. Makanya saya heran ada edaran dari Basnas Depok kok bayar pakai zakat, pakai duit kok hanya 30.000. Ini namanya mazhab campur-campur. Mazhab campur-campur itu begini maksudnya. Nikah, contohnya saya biar gampang. Nikah kalau dalam mazhab Hanafi itu tidak perlu wali, Pak. Kalau anaknya sudah balik, perempuan sudah balik tidak perlu wali. Tapi jangan bilang-bilang ya. Ini khusus orang di sini. Kalau dalam mazhab Hanafi nikah itu tidak perlu saksi. Mazhab Hanafi tidak perlu saksi. Lah ini kalau saya mazhabnya campur-campur, berarti saya sebagian ikut mazhab Hanafi tidak pakai wali, sebagian ikut mazhab Maliki yang tidak pakai saksi, berarti kan saya tinggal gondol perempuan gitu aja, tidak pakai wali, tidak pakai saksi. Itu namanya talfik. Sama dengan orang wudhunya ngikut mazhab Syafi'i, batalnya ngikut mazhab Hanafi, yang bersentuhan dengan perempuan tidak batal. Ini namanya talfik. Bayar zakat kalau bayarnya pakai duit, ukurannya pakai mazhab Syafi'i, itu namanya talfik. Makanya saya tidak setuju. Saya sudah pernah bilang sama Ki Anjam, saya tidak setuju dengan edaran yang diberikan oleh Basnas yang hanya. Lah sekarang padahal begini, orang bayar zakat fitrah itu harus standarnya adalah beras yang biasa dikonsumsi. Artinya apa? Kalau bapak-bapak biasanya makan beras yang harganya 10.000 per liter, maka tidak boleh membayar zakat yang ukurannya adalah yang harganya 7.000. Nanti ada zakat aja yang 7.000-an aja lah untuk orang lain saja. Tidak boleh begitu. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar itu minimal yang standar yang biasa kita makan. Kalau yang kita makan itu harganya 10.000, maka harus yang kita bayar minimal harganya 10.000. Yang lebih mahal boleh, ya. Kalau kurang tidak boleh. Kalau orang umpamanya per liternya yang harganya 10.000, kalau 3,5 berarti mestinya senilainya adalah 35.000. Padahal mazhab Syafi'i ini. Lah kalau ukuran mazhab Hanafi, satu sok itu hampir 5 liter. 5 liter kurang 2 on. 5 liter kurang 2 on. Lah berarti kalau per liternya itu 10.000, mestinya bayarnya adalah 48.000, bukan 30.000. Nah, yang kedua, ini yang berkaitan dengan beras. Jadi lah bagaimana supaya untuk menyiasati kalau ada orang duitnya pas-pasan datang, kalau gitu sebaiknya panitia bisa kerjasama dengan warung beras. Warung beras nanti sudah dipaketin zakat itu, tapi jualnya jangan di masjid, jualnya di luar masjid, disiapkan di luar masjid, dia tidak jualan di dalam masjid. Nah, kerja. Oh, toko-toko beras itu kalau kita kerjasama seneng karena mesti laku berasnya. Nah, jadi caranya seperti itu. Nah, sekarang praktek di lapangan. Panitia zakat. Ini yang penting ini. Panitia zakat yang dibentuk oleh masjid, yang dibentuk oleh musola, yang dibentuk oleh pesantren, yang dibentuk oleh sekolah, yang dibentuk oleh majelis taklim, bukan termasuk amil. Sekali lagi, bukan termasuk amil. Karena apa? Karena amil itu adalah man istakmalahul imam ala akhdhi wa i'ta'iz zakah. Orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Bahkan menurut Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011, siapa orang yang bukan amil, siapa pihak yang mengumpulkan dana dari masyarakat
maka akan dikenai sanksi 50 juta rupiah. Baca undang-undang zakat itu, nanti tanyakan kepada Pak Setiawan ini, ada. Maka yang amil itu adalah yang Basnas itu amil, ya, Basnas itu amil. Nah, karena dia SK-nya langsung dari presiden. Kalau lazismu, dompet duafa, rumah zakat dan seterusnya itu dari Menteri Agama, itu diizinkan. Tapi yang sesungguhnya yang namanya amil itu adalah Basnas. Nah, di samping Mbak, orang jadi amil itu Masya Allah, amil itu syaratnya itu berat. Syaratnya itu adalah ayyakuna faqihan bi ilmi zakah, orang yang mendalam ilmu zakatnya. Kalau di kita kan biasanya gantian panitia itu. Masa saya terus Pak jadi panitia gantian, Pak Ijo aja yang jadi panitia, kan gitu biasanya, suka-suka itu. Siapa saja yang nggak ngerti zakat kadang-kadang jadi panitia zakat. Kalau amil itu kerjanya tiap hari sesuai dengan SK-nya 5 tahun Ustaz ya, 5 tahun itu tiap hari yang diurusi zakat, baik zakat mal, yang terutama adalah zakat mal karena potensinya besar, bukan zakat fitrah. Lah sementara di masjid ini paling umurnya 15 hari. Ini udah dibentuk belum di sini? Sudah. Biasanya paling lamanya 15 hari, dan itu yang banyak diurusi adalah zakat fitrah. Dan itu setelah itu nanti udah selesai dan tidak ada kerja lagi. Makanya itu bukan amil. Karena amil itu orang yang nanti berhak menerima bagian dari zakat. Lah kalau panitia zakat tidak boleh, karena bukan amil tidak boleh menerima bagian dari zakat. Kalau menerima nanti tidak sah zakatnya orang yang bayar zakat kepada panitia itu. Satu. Yang kedua, perhatikan, panitia itu terus siapa? Panitia itu adalah wakil dari muzaki, wakil dari orang yang bayar zakat, bukan wakil dari mustahik. Karena wakil Pak, orang kalau bayar zakat berasnya tidak boleh dicampur, tidak boleh berasnya orang bayar zakat gini bayar zakat, berasnya diaduk dicampur jadi satu, tidak boleh lah. Wakil itu, wakalah itu adalah yadul amanah. Lah kalau umpamanya Ustadz Sutrisno bayar yang harganya 15.000, Ustadz siapa namanya panjenengan? Fakrur umpamanya bayar yang harganya 13.000, yang satunya Ustadz siapa? Yazid bayar yang harganya 10.000, lah nanti dicampur. Lah katanya Ustadz Sutrisno, loh lah punya saya kan yang mahal, masa dicampur dengan yang itu? Yang pertama. Yang kedua, dalam kasus zakat fitrah, orang yang bayar zakat fitrah, orang itu bisa jadi juga berhak menerima zakat. Umpamanya begini, ada orang yang hari itu memang dia punya kelebihan makanan, karena kebetulan dapat zakat itu banyak hari itu, dia dapat zakat itu sekarung, berarti dia juga wajib zakat. Lah kok atau umpamanya begini, dia kebetulan hari itu barusan dapat duit banyak, beli beras cukup, hari dia bayar zakat, tapi sebetulnya orang ini berhak menerima zakat. Lah kalau beras ini dicampur oleh panitia, ada kalanya beras ini belum nyampe kepada mustahik, tapi berasnya bisa jadi kembali kepada, umpamanya Ustadz saya panitia zakat, ini bayar sebagian, udah saya campur di sini. Pertanyaan saya, kalau orang bayar zakat kepada panitia ini sudah nyampe kepada mustahik belum? Belum kan? Ini saya campur. Kalau saya campur, ini bisa jadi nanti Ustadz Sutrisno dapat bagian. Lah kok termasuk bagian dari berasnya sendiri? Berarti jeruk makan jeruk, berarti panitia tidak yadul amanah. Udah tidak dapat bagian, nyampur tidak boleh, dosa nyampur. Yang ketiga, biasanya data fakir miskin itu dari siapa? Pak RT. Pak RT kan? Pak RT-nya ngaji enggak? Pak
Pak RT-nya ngerti nggak siapa yang disebut dengan fakir, siapa yang disebut dengan miskin, siapa yang disebut dengan sabilillah, siapa yang disebut dengan ibnu sabil dan seterusnya. Jangan kayak kasus BLT, bantuan langsung tunai itu. Kalau Pak RT daerah saya itu yang dikasih itu ternyata besannya, ponaannya, pamannya, adiknya, menantunya. Lah kalau zakat juga datanya seperti itu, akhirnya panitia zakat memberikan kepada yang tidak berhak. Kalau zakat diberikan kepada yang tidak berhak, sama dengan belum membayar zakat. Dosa panitia, Pak RT juga. Dah, satu. Yang kedua, contohnya lagi, data yang masuk kepada Pak RT, giliran mau dibagi, orangnya mudik. Karena orangnya dari Madura, kayak Ustadz Yazid dari Madura, ini dari Jawa. Yang banyak Jawa itu pada mudik. Giliran mau dikasih, akhirnya orangnya mudik. Beras akhirnya disimpan oleh panitia di masjid, nunggu setengah bulan datangnya. Lah padahal paling akhir mendistribusikan zakat fitrah adalah ghurubus syamsi tanggal 1 Syawal. Kalau lebih dari itu berarti dosa. Udah panitia ini ndak dapat bagian, nyampur ndak boleh, terlambat dosa, salah juga dosa. Nah, yang kadang-kadang juga begini, kalau di daerah saya itu ada begini, ada orang datang bawa duit mau bayar zakat, udah Pak bayar beras ini aja, beli beras ini. Lah kok berasnya orang dijual oleh panitia itu, berasnya orang, berasnya mamanya Ustadz Sutrisno ini bayar pakai beras, Ustadz Yazid datang pakai duit, udah beras ini aja dibeli. Lah kok berasnya orang dijual, namanya tidak amanah ini, tidak sah itu. Menjual berasnya orang sah apa tidak? Ya enggak, karena perintahnya Ustadz Sutrisno ini adalah ini beras ini supaya dikasihkan kepada mustahik, bukan dijual. Lah kok malah aja juga dijual untuk beli kantong plastik, jual dari harta zakat. Waduh, minal ngawurin ini ya, ya enggak boleh. Barang zakat ini mestinya harus dikasihkan, kok ini jual zakat untuk beli kantong plastik, ya enggak boleh. Nah, ada juga begini, janda mesti dikasih, padahal belum tentu janda itu tidak termasuk asnaf samaniyah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha, wal janda tidak ada, wal panitia juga tidak ada. Panitia zakat tidak dapat, janda juga tidak dapat. Seandainya janda itu dapat, karena janda itu fakir maupun miskin. Makanya sebenarnya janda itu jangan disantuni terus, sekali-sekali dinafkahi lah gitu loh. jadi yang baru satu-satu yang mestinya menafkahi janda-janda itu mestinya apa? Oh, jadi santuni terus, santunan kan jarang-jarang, kalau nafkah kan tiap bulan. Nah, yatim juga sama. Yatim tidak ada asnaf samaniyah, itu salah satunya. Yatim itu tidak ada. Lo kadang-kadang panti asuhan minta, kemudian kadang-kadang ada orang datangan pada panitia itu, ibu-ibu datang, Pak minta zakat. Lah kita kan harus verifikasi orang ini siapa lah gitu. Jangan-jangan memang orang ini kerjaannya minta-minta begitu. Nah, makanya harus jelas, Nah, jadi panitia zakat itu adalah wakil dari muzaki, karena wakil harus menyampaikan apa yang diamanatkan oleh mewakil tadi itu. Jadi beras tidak boleh dicampur, tidak boleh dijual, memberikannya tidak boleh terlambat, dan harus tepat sasaran. Kalau data dari Pak RT tadi salah, maka panitia juga berdosa karena tidak amanah. Katanya panitia, berhenti saya jadi panitia kalau begini. Berhenti saya jadi panitia ini. Apalagi yang biasanya sekolah-sekolah, waduh sekolah-sekolah itu mana
nggak jelas urusannya. Sekali lagi saya ulangi, ini ibadah Pak. Jadi tidak hanya sekedar Pak Ustadz kan sama saja, yang penting kan berasnya nyampe kepada yang berhak. Jadi ini bukan hanya sekedar nyampenya beras, tetapi ada sisi ibadahnya. Makanya oleh Sayyid Murtadha Az-Zabidi di dalam syarahnya Ikhya itu mengatakan at-tasahulu fihi ghairu qadikhin fi hifdzil faqir walakin qadikhun fit ta'abbud. Jadi kalau salah dalam kaifiyahnya ini bisa jadi orang fakir miskinnya bagiannya tetap, tapi sisi ibadahnya yang salah. Harus diingat-ingat. Makanya karena zakat ini oleh para ulama dimasukkan di dalam bab ibadah, bukan bab muamalah. Artinya apa? Sisi ibadahnya itu kental sekali. Jadi jangan kayak mainan-mainan ini sepenting zakat nyampe, bukan begitu. Harus sisi ibadahnya ini kuat. Nah, sekarang siapa yang dimaksud dengan fakir? Fakir adalah man la mala wala kasbalahu likifayati hajatihi nisfi hajati. Orang yang tidak punya harta, tidak punya pekerjaan untuk mencukupi separuh dari kebutuhan hidupnya. Contohnya begini, kalau ada orang umpamanya tiap hari harus mengeluarkan duit 100.000 karena untuk makan, untuk biaya anak sekolah, untuk nyicil ini tempat itu sewa kontrakan umpamanya, totalnya umpamanya sehari harus 1.000. Padahal orang ini penghasilannya sehari kurang dari 50.000. Ya kadang-kadang sampai 200.000 sehari, tapi seminggu tidak ada yang nyuruh, akhirnya nganggur karena dia buruh serabutan umpamanya. Maka orang ini kategorinya adalah fakir. Yang kedua, kakak kelasnya ini namanya miskin. Orang yang man lahu kasbun wa malun, orang yang punya harta, punya uang, tapi tidak mencukupi kebutuhan 100%-nya. Ada orang punya pekerjaan penghasilannya di atas 50.000, tapi tidak sampai 100.000, padahal kebutuhan tiap harinya harus 100.000. Orang ini namanya miskin. Nah, Pak RT harus ngertiin Pak RT ini, ya. Nggak sembarang orang ditulis. Nah, kemudian yang dinamakan amil tadi, amil adalah bukan panitia. Amil itu adalah pegawai yang diangkat oleh pemerintah dan yang diurusi tiap hari adalah urusan zakat, bukan yang temporal seperti panitia zakat yang hanya 15 hari. Kadang tidak sampai 15 hari. Karena H-2 sudah, kadang-kadang begini, kadang udah dibagi semuanya, ada orang bayar zakat, udah tutup, tidak mau. Karena ada begitu ya. Tidak mau nerima. Lo kok tidak mau nerima? Lah wong zakat itu lo diterima saja, diberikan kepada orang yang kemarin sudah dapat, dikasih lagi, boleh enggak? Ya boleh. Jadi umpamanya ada ibu-ibu yang kemarin sudah dikasih 10 liter bagiannya, sekarang ada lagi orang bayar zakat, ya diterima saja, dikasihkan lagi, ditambahkan kepada itu, kan juga ada apa-apa. Lah kok panitia enggak mau zakat, udah tutup Bu, jangan bayar di sini, yang lain saja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, yang berikutnya adalah yang paling ramai itu sebenarnya tentang sabilillah. Sabilillah itu memang di dalam kitab-kitab yang lama seperti Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Kifayatul Akhyar, Iqna, Bajuri dan lain sebagainya, namanya sabilillah adalah al-ghuzzatu fi sabilillah. Orang yang perang di jalan Allah, bukan orang yang perang di jalan tamrin, ya, di jalan Allah. Jadi kalau dulu naik kuda bawa pedang, perang. Lah kalau sekarang bawa kuda bawa pedang, anak bertanya mau karnaval kemana Pak? Kira-kira gitu kalau sekarang ini. Jadi itu adalah orang-orang yang perang.
fisabilillah. Ini yang tafsiran lama. Yang tafsiran kontemporer dulu juga ada ya, yang dinukil oleh Imam Qaffal. Ini ada di dalam kitab Mafatihul Ghaib, tafsir Fakhrur Razi. Dalam tafsir Munir ada, I'anatul Talibin ada, bahwa yang dimaksud dengan sabilillah adalah sabilil khair. Ini yang diikuti oleh ulama-ulama kontemporer. Ini yang diikuti oleh Basnas, yang diikuti oleh lazismu dan sebagainya. Umpamanya ada yang, Pak Ustadz saya tidak setuju, tetap harus orang yang perang fisabilillah. Ya tidak apa-apa, namanya pendapat kan ya, orang boleh dong beda pendapat ya. Artinya tetap kukuh dengan yang pendapat yang lama, yang al-ghuzat. Karena kalau sekarang yang namanya al-ghuzat fisabilillah, al-ghuzat itu adalah sukarelawan Pak, bukan tentara. Sukarelawan yang perang tidak ada gajinya. Kalau sekarang kayak orang di Palestina, karena apa? Karena Israel nyaplok tanahnya Palestina, kemudian orang bela negerinya. Nah, itu yang namanya al-ghuzatu fisabilillah. Kalau di Indonesia ya perang mau siapa? Bukan darul harbi. Di Indonesia bunuh orang non muslim, ya kita dihukum sama ya. Nah, jadi sabilillah ada dua pendapat, dua arus pendapat tadi. Tapi yang sekarang yang dipakai termasuk oleh MUI adalah sabilil khair. Makanya di situ memberikan kepada guru-guru yang memang gajinya tidak memenuhi UMR umpamanya ya, maka termasuk boleh dikasih zakat. Atau kemudian guru-guru ngaji, guru-guru lekar ya, yang ngasihnya orang tuanya semau-maunya, orang itu tidak imbang. Orang belajar, kalau anaknya tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa matematika, dicarikan bimbel yang mahal, berapapun dibayar. Loh, anaknya tidak bisa ngaji Quran, loh, gurunya gratisan. Kadang-kadang ditarik per bulan 50.000 aja, nunggaknya udah berbulan-bulan. Itu kalau daerah saya. Kalau daerah sini insya Allah enggak beda maksudnya. Enggak beda. Nah, kemudian yang dinamakan dengan Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang bepergian, yang bepergiannya bukan maksiat, kemudian untuk apa, kehabisan dana, maka boleh minta atas nama Ibnu Sabil. Nah, sekarang udah langsung kuncinya saja, karena waktunya saya setengah jam tadi, udah lebih mungkin setengah jam ini. Gini kuncinya Pak, harta zakat kalau sudah nyampe kepada mustahik, maka urusannya sudah selesai. Saya ulangi, harta zakat kalau sudah nyampe kepada mustahik, maka urusannya sudah selesai. Umpamanya saya Pak, saya berhak menerima zakat, Ustadz Sutrisno ini bayar zakat kepada saya. Beras ini, beras yang saya terima, kalau umpamanya beras, saya pakai bayar zakat, boleh tidak? Boleh. Saya jual, boleh. Saya kasihkan orang, saya masak makan ayam, boleh. Berarti kalau sudah nyampe kepada mustahik, maka urusan zakatnya sudah selesai. Ini kata kuncinya nanti, supaya sebagai solusinya, supaya panitia tetap mau jadi panitia. Jadi begini solusinya, panitia zakat hendaklah mencantumkan mustahik dalam penerimaan zakat. Jadi panitia zakat umpamanya, ini saya contohkan beberapa orang, sini, contohnya begini. Jadi ini solusinya Pak. Kalau ada orang umpamanya panitia, saya panitia, ini juga saya masukkan panitia, tapi ini mustahik, orang yang betul-betul berak, ini merbot umpamanya, atau siapa yang berak, atau siapa orang yang fakir maupun miskin, atau orang yang memang berak menerima zakat. Jadi orang bayar zakat itu semua ke sini, tapi sebelumnya bilangi, Tat, kamu nanti, ente nanti kalau menerima zakat, setelah diterima berikan kepada panitia. Nah gitu kan, nanti gantian. Jadi orang bayar zakat itu ke sini, panitia nulis saja. Setelah diterima diberikan kepada panitia. Nah,
nanti dijadwal ini pagi sampai zuhur mamanya. Lah, beras yang diterima zakat tadi sebetulnya hak milik ini. Kalau dibawa pulang bagaimana? Oh ya boleh, tapi kalau dibawa pulang jangan ditunjuk lagi orang ini. Dimasukkan buku enteng-enteng, jangan ditunjuk lagi orang ini. Karena saya sudah praktekkan lah, di Jawa Timur prakteknya seperti ini. Ya, jadi saya sudah praktekkan di Rawa Indah itu seperti itu. Jadi orang bayar, setelah itu diberikan kepada dari mustahik, diberikan kepada panitia. Lah, sudah kalau ngumpul kepada panitia, beras dicampur sudah boleh karena sudah bukan beras zakat. Ya, karena sudah nyampe mustahik tadi. Jadi umpama segini bayar semua sekampung, bayar semuanya ke sini lewat sini, kemudian diberikan kepada mustahik. Setelah mustahik diberikan kepada panitia, maka urusannya selesai. Urusannya selesai. Artinya apa? Setelah itu dibagi sesuai dengan rapat yang sebelumnya. Data dari Pak RT tetap diberi. Data fakir siapa berapa persen, daftar miskin berapa persen, nanti sabilillah berapa persen. Sudah semuanya dapat selesai. Ya. Panitia boleh karena sudah bukan harta zakat. Seandainya nanti ada orang datang membeli dari ini, boleh karena sudah bukan harta zakat. Kalau sebagian dijual untuk beli kantong plastik untuk membagi, boleh karena sudah bukan harta zakat. Nah gitu loh, ini solusinya ini. Ini solusinya. Jadi solusi supaya secara fikih tidak nyalai aturan, kemudian distribusi kepada masyarakatnya tetap tidak ada yang berubah. Jadi umpamanya Ustadz Saifuddin sudah mencanangkan umpamanya fakir miskin di daerah ini, daerahnya apa namanya? Bedahan umpamanya fakir miskinnya ada 500, kemudian sabilillahnya ada 50, kemudian ibnu sabilnya 10 umpamanya. Nanti jaga nih kalau ada orang datang kehabisan biaya. Kemudian apalagi mu'alaf, kalau ada mu'alaf ya mu'alaf. Kemudian rikob tidak ada. Ghorim, ghorim itu orang yang punya hutang untuk kebutuhan primer dia, kemudian dia ini tidak bisa mengembalikan. Itu yang pertama. Yang kedua, atau orang yang punya hutang untuk islahi dzatil bain, untuk mengislahkan dua kelompok yang bertikai butuh biaya sehingga dia jadi gharim. Ini boleh. Tapi kalau orang karena kredit motor, kredit mobil, kredit AC, kredit kulkas, kemudian datang ke panitia zakat atas nama gharim, ya tidak boleh. Ini bisa jadi gharim semua, ini nanti segini semua. Nah gitu. Jadi solusinya tadi Pak, solusinya panitia zakat membentuk mustahik. Jadi mustahiknya ini bisa dimasukkan ke panitia, juga boleh yang bukan masuk. Beberapa orang gantian, umpamanya Pak siapa namanya? Pak Ansori, dinas mulai pagi sampai zuhur. Nanti setelah zuhur Ustadz Sutrisno, zuhur sampai maghrib. Nanti setelah taraweh sampai malam siapa lagi? Besok begitu ganti lagi. Nah, terus kemudian beras yang sudah diterima diberikan kepada panitia. Lah, panitia ini memberikan data seperti yang data dari Pak RT tadi, tidak masalah. Seandainya ada yang mudik sekalipun, beras tadi disimpan, tidak masalah karena sudah bukan harta zakat. Nah, kemudian dicampur, tidak apa-apa karena sudah bukan harta zakat. Jadi ini secara fikih sudah benar, kemudian distribusinya sesuai dengan yang direncanakan. Nah gitu, ini solusinya. Demikian dari saya. Kalau ada salah-salahnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.